أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Wonten sanipun Bapak Kyai ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten sanipun bapak-bapak pengurus takmir masjid ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngersanipun bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengaosan Ahad pagi, jamaah salat subuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saha dumateng para adik-adik ingkang tansah kawula tresnani, ingkang insyaallah tansah dipun bimbing dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kalau dherekaken ngaturaken raos puja-puji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Awit saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kula panjenengan sami di pagi yang cukup sejuk menika wau kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sami saged nglampahi menapa ingkang dados dawuh-dawuhipun inggih menika salat berjamaah lajeng pengaosan. Mugi-mugi amal-amal ingkang kita lampahi sedaya menika merupakan bagian dari rangkaian-rangkaian ibadah ingkang tansah dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun salam sholawat kita aturaken ngersa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang sering kita sebut, yang sering kita berikan salam dan sholawat setiap pagi, tidak kurang dari 10 kali, sore hari tidak kurang 10 kali, yang kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulannya bulan Maulud, kita itu sangat berbahagia. Semua orang berbahagia karena apa? Karena datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kepada manusia, kemudian menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan kula panjenengan sami termasuk umatnya yang nanti diterima di telaganya, yaitu telaga Kautsar. Ketika kita akan masuk ke dalam surganya, kita diberikan oleh beliau yaitu merupakan air yang sangat luar biasa, yang sangat nikmat. Nah, ini adalah karena apa? Karena berkah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat luar biasa, meskipun Rasulullah mungkin sudah meninggal, sampun kondur pun Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Ning kula panjenengan sami merasakan bahwa Rasulullah SAW itu baru kondur wingi sore. Merasa bahwa beliau itu meninggalkan kita belum lama. Nggih napa nggih? Rasulullah niku meninggal sudah lama sekali, tapi rasanya beliau itu baru saja kemarin sore. Bahkan terngiang-ngiang di dalam hati kita, yaitu rasa rindunya kepada beliau. Berbeda dengan orang tua kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nek panjenengan dipun aturi atau dipun suwuni pirsa, mbah-mbahku ki asmane sapa? Niku kadang-kadang Mbon kelalen apa tasih kelingan, Bu? Pak.
Kita disuruh mengingat-ingat mbahku ke asmane sapa ya? Jenengan kelingan mboten, Bu? Kita sudah tidak ingat lagi ya. Karena beda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kita usahakan lebih dicintai, lebih mencintai Rasulullah melebihi daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Ibu-ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan badhe ngaturaken tentang babagan inggih menika babagan zikir. Nggih, zikir maknane napa? Ingat, nggih. Zikrullah berarti ingat kepada Allah, nggih. Didhawuhi bahwasanya kita jangan sampai setiap saat itu tidak zikir datang Allah Subhanahu wa taala, nggih. Setiap saat kita itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minus saking menika ibu-ibu, keterangan saking Ibnu Athaillah nggih rahimahullah bahwasanya piyambakipun dawuh wonten kitab Al-Hikam teng buku kula niki teng halaman wonten pasal ingkang nomor 57 piyambakipun dawuh bahwa la tatruki dzikra li adami khusurika ma'allahi fihi li anna ghaflatika an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika min wujudi dzikrihi fa'ashahu ayyarfa'aka min dzikrihi ma'a wujudil ghaflah ila dzikri ma'a wujudi yaqdah wa man dzikri ma'a wujudi yaqdah ila dzikri ma'a wujudil hudur wa min dzikri ma'a wujudil hudur ila dzikri ma'a wujudil ghaibah amma siwa madhkuri wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Artosipun, janganlah kamu sekalian itu meninggalkan zikir karena engkau belum bisa selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Sebab nopo? Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir itu lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Semoga Allah kemudian menaikkan derajatmu dari zikir dengan kelalaian kepada zikir yang disertai ingat terhadap Allah. Kemudian naik lagi yaitu bahwa dari zikir dengan kesadaran ingat kepada zikir yang disertai rasa hadir, dan dari zikir yang hadir disertai rasa hadir kepada zikir yang hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sulit. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten makalah menika wau maringi keterangan bilih yang namanya zikir itu memang bertingkat-tingkat ya, atau bermacam-macam. Yang pertama di sini dikatakan ada yang disebut dengan zikir ghaflah. Zikir ghaflah niku maksudnya zikir yang lalai. Di sini didhawuhi senajan zikirmu kuwe urung bisa nyambung karo Gusti Allah, tapi jangan sekali-kali karena kita itu zikirnya tidak ingat kepada Allah terus meninggalkan zikir. Sebab ingkang demikian iku ketika kita itu tidak ingat kepada Allah dan kita itu tidak berzikir, maka itu lebih berbahaya. Kadang-kadang kita menika kan sudah berzikir, nyung wis maca zikir ping 1000 umpamanipun nggih. Tetapi zikir menika wau ketika panjenengan lagi zikir atine ora nyambung. Nggih, seperti kita salat. Jenengan niku ya wis salat. Saben subuh ya mangkat 5 waktu sudah kita lakukan. Ning ketika salat niku sering atine mboten nyambung kali Gusti Allah. Nggih. Lah meskipun itu tidak nyambung, jangan sampai ditinggalkan. Sebab nopo? Ya, sebab nopo? Meskipun urung nyambung, tapi saora-orane mulut kita itu sudah berzikir. Sama nek zikir nyambung napa mboten, Pak? Nen? Nggih, agen salat niku panjenengan selalu nyambung teng Gusti Allah napa mboten? Nen?
Ya kadang nyambung, kadang mboten niku nggih. Nah niki. Tetapi ini jangan sampai kita tinggalkan. Sebab nopo banyak penghalangnya, Pak. Wong dikir niku kan kathah penghalangnya. Di antaranya yang pertama niku dari fisik kita, sing pertama biasane, nggih. Apa? Ketika kita berzikir, lagi zikir ngerti-ngerti ngantuk. Nggih mboten, Bu? Nah, maca zikir apa ngerti-ngerti wis tekluk wis ilang niku nggih. Nah niki karena dihalangi oleh fisik kita. Mungkin karena kecapean, mungkin karena apa kurang tidur dan lain sebagainya, sehingga zikir tidak nyambung. Nggih. Yang kedua, lapisan yang kedua, zikir niku kadang-kadang dihalangi oleh nafsu kita. Nggih. Bar subuh ya kudune ya aja langsung melayu. Harusnya kita itu berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disediakan pahala oleh Allah bahwasanya barang siapa yang berzikir ya ketika dia sholat subuh, kemudian dia berzikir sampai dengan terbit fajar, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, itu sama saja dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Loh, iming-imingnya luar biasa mboten? Tapi ketika kita melaksanakan, loh rasane awangan nggih, arasan. Pokoknya begitu kita itu sholat ya karepe selek tekan ngumah. Nang ngumah jane garep ngapa iki nggih. Padahal ngumah ya paling-paling orang ngapa-ngapa ini nggih. Nah, maka kita akan pelajari teng mriki kenapa terjadi semacam itu nggih. Nah, jadi zikir yang pertama itu yang disebut dengan zikir ghaflah. Napa Bu? Pak? Zikir ghaflah. Zikir yang lalai. Tapi meskipun masih lalai, jangan sampai kita itu meninggalkan zikir. Diusahakan, ya diusahakan. Nah, di sini dikatakan mudah-mudahan dengan panjenengan mulai dari zikir yang lalai, tapi selalu terus-menerus dilakukan. Mudah-mudahan kita nanti akan mencapai kepada zikir yang ingat, ya, kepada zikir yaqdhah. Zikir yaqdhah itu zikir wis nyambung. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, misalnya pun nggih, itu mulutnya menyampaikan, hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ya wis muni astagfirullahaladzim, tapi napa? Kita itu belum ingat kepada dosa-dosa kita, ya ngomong tok astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya belum bersyukur. Tapi ketika menika wau dilakukan terus-menerus, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan zikir yaqdhah, zikir yang kemudian akhirnya menjadi nyambung. Nah, sehingga ketika kita mengucapkan hamdalah itu tumbuh di dalam hatinya itu nyambung dengan Allah, yaitu mengucapkan rasa syukur kepada apa? Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, ketika mengucapkan rabbul alamin, maka rabbul alamin itu mengandung 3 makna. Rabbul alamin atau sipun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menciptakan kita. Nggih. Jadi Allah itu Al-Khaliq, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kayak niku, nggih. Jadi yang namanya menghidupkan dan mematikan itu tidak hanya sekedar mematikan ketika kita nanti mati atau dipanggil oleh Allah, bukan, tetapi menghidupkan dan mematikan menika artosipun bahwa di dalam manah kula panjenengan sami, di dalam diri kita ini setiap saat pun terjadi kehidupan dan kematian. Tengah wae kula panjenengan sami niki lho nggih. Setiap saat itu ada kehidupan dan ada kematian. Contohnya apa Pak Qorib? Ya, kok ada kehidupan dan kematian dalam diri kita? Nggih. Di dalam diri kita itu terdiri dari beberapa sel-sel, nggih. Diri kita itu ada sel-sel. Ya, di mana sel-sel ini yang nanti akan menjadi imunitas. Imunitas niku napa? Tentaranya tubuh, tentarane awak. Nalika panjenengan sakit bisa merasakan sakit. Itu karena apa? Itu karena kesehatan, karena kehidupan sel yang ada dalam diri kita.
Kadang-kadang ngenten lho Pak, orang sakit tapi tidak merasa sakit. Bahaya napa mboten? Dan orang sakit tapi tidak merasa sakit. Contohnya napa? Biasanya orang yang terkena gula basah niku Pak, nggih. Iki contohnya ya, orang terkena gula basah. Niku biasanya kecocok paku sageden-geden mohon ora kerasa, nggih. Insyaallah temen iki mboten enten nggih Pak nggih. Nah, niki karena apa? Karena kehidupan dalam sel niki kemudian sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu mati. Kemudian lagi contoh, ana wong enten tiyang umure niku baru 18 tahun. Tapi kok ketone wis kaya nini-nini utawa nek kakung ya kaya kaki-kaki. Ngene nggih. Itu sebabnya apa? Sebabnya sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu banyak yang mengalami kematian. Sehingga tubuhnya tidak kelihatan segar. Loh wong umur 18 tahun kok kayak umur 50 tahun. Tapi begitu juga ada orang meskipun umurnya sudah 50 tahun tapi masih menarik lebih lama. Gimana? Mboten terus wong mung 50 tahun kok kayane genom mboten. Bukan genom, tapi masih menarik lebih lama. Ini nggih. Nah, kenapa? Karena kehidupan selnya di dalam diri kita itu apa? Selalu subur. Nah, niki nggih. Terus di dalam tubuh kita pun ada kehidupan dan ada kematian. Rambut itu bisa rontok. Gimana? Rontok berarti sudah mati. Tapi Allah menumbuhkan lagi. Gimana? Nah, mulane ketika kita wirid ya, ketika kita habis sholat itu kan habis baca istighfar biasanya mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kita itu mengucapkan bahwa yuhyi wa yumit yang menjadikan hidup dan mati termasuk yang ada di dalam diri kita. Loh niki terus kita itu selalu bagaimana kita senantiasa berzikir, diusahakan dari zikir ghaflah, zikir yang lalai. Hendaknya ketika kita bisa selalu melaksanakan, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita, zikir kita menjadi zikir yaqdhah, zikir sing nyambung karo Gusti Allah. Ah niki nggih. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita sudah zikir yaqdhah, nanti mudah-mudahan Allah memberikan karunia. Ya, bisa zikirnya ini berkualitas lagi kepada zikir yang khudur. Nggih. Zikir yang khudur niku napa? Hatinya ini hadir. Ketika sholat, ketika panjenengan berzikir mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, itu hadinya bisa hadir. Hadir apa yang dimaksud? Hadirnya kebesaran Allah, hadirnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita. Ketika kula panjenengan sami sudah bisa merasakan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berzikir, masya Allah, disinilah kita bisa mulai merasakan apa? Nikmatnya ketika kita itu beribadah, nikmatnya ketika kita berzikir. Nah, niku nggih. Makanya ketika kita berzikir, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sedang berzikir, sedang sholat, niku jangan menggunakan pikiran, tapi gunakanlah nopo? Perasaan. Nah, niku nggih. Kadang-kadang kita sholat, niku sing digunakan pikiran. Lah wong lagi sholat malah belajar fikih. Ya, kadang-kadang ngoten nggih Pak. Agi sholat malah belajar fikih. Ngapa? Ki jeneng sing salat ning sebelah nyong lho nggone tasahud kaya gue, ora kaya nyong, misalnya begitu nggih, belajar. Terus dia mendengarkan suara imam. Ketika imamnya baca Fatihah, bote kurang nyendok, sote kurang nyerwit, iki nggih. Lho ki malah agi salat malah belajar. Padahal salat itu harusnya kita itu menghadirkan hati, nggih, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Salat niku kan pripun? Di dalam surat Al-Baqarah niku dipun ngendikake ya, wasta'inu bis-sabri
wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Nah niki nggih sing kaya ngono kuwi mau memang abot illa 'alal khasyiin kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk iki sing kepiye? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi sing jeneng khusyuk iki sing kepriwe? Alladzina yadunnuna yaiku wong kang temen-temen yakin. Yakin niku penggaweane pikiran apa ati? Penggaweane hati. Yakin mulaqu rabbihim bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah. Itu yang namanya khusyuk. Nggih. Nah, makanya Imam Al-Ghazali paring dawuh ya sebab teng fikih niku tidak ada rukun khusyuk. Nggih, 13 rukun sing dipelajari panjenengan di dalam ilmu fikih nanti kalau dipelajari diajarkan sama Ustadz Arif nggih. Nah, itu yang mempelajari fikih. Di sana tidak ada rukun khusyuk niku mboten enten. Mulai dari safinah tekan bidayatul mustahid niku ora ana sing jenengane rukun khusyuk. Tapi kok Allah dawuh, ya niku nggih, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Teman-teman kue ya orang-orang yang beriman iku nemoni napa bejo kumayangan. Dia benar-benar orang yang mendapatkan kebahagiaan ketika dia khusyuk di dalam sholatnya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan khusyuk itu siapa? Hadirul qalbi wa huwa ruhus sholat. Hadirnya hati itulah ruhnya sholat. Jadi sholat itu yang dihadirkan hatinya, jangan berpikiran kemana-mana. Nah niki masya Allah ya. Jadi diharapkan nanti panjenengan ketika sudah banyak berzikir dengan tahapan-tahapan kemudian sampai kepada zikir yang khudur, zikir yang hatinya itu bisa hadir. Nanti mudah-mudahan Allah juga akan meningkatkan lagi memberikan karunia kepada kita setelah sampai bisa khudur kita bisa ghaibah. Zikir ghaibah niku zikir yang lupa segala-galanya illallah kecuali dia hanya ingat kepada Allah. Niki masya Allah luar biasa. Ini wis kaya ngoten niku wis pokoknya lupa segala-galanya ya. Artinya dia sudah benar-benar merasakan bahwa kehadirannya Allah di dalam dirinya sehingga dia tidak lagi berpikir masalah urusan dunia. Sudah tidak lagi urusan segala macam ya, tetapi yang dia ingat hanyalah keagungan Allah semata. Nah, kembali kepada zikir yang pertama, zikir yaqdah. Zikir ghaflah, zikir ghaflah. Kita harus mencoba, zikir ghaflah itu adalah zikir yang lalai. Kenapa kita kok zikir kok bisa lalai? Niku sebabnya nopo? Kita harus pelajari niki. Kudu ngerti kenapa kok zikir kita itu kok bisa lalai. Niki maka di sini ada sebab-sebabnya. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah bahwa sesungguhnya hati yang mati ya, kematian hati itu adalah ketika yang pertama seseorang itu merasa tidak duweni rasa gelo, ora duweni rasa ngajub ketika dia meninggalkan kewajiban. Nggih. Satu contoh niki nggih. Bapak Ibu ketika tadi malam wau dalu nggih, panjenengan niku ora bisa sholat malam. Tidak bisa sholat tahajud. Panjenengan biasa-biasa bae napa gelap Pak, Bu? Len nggih, jujur mawon nggih. Awake dhewe niki kelangan sholat bengi. Ya. Kelangan ora jamaah subuh. Niku rasane biasa-biasa bae napa gelap. Nggih. Karena niki akan menjadi sebuah tanda-tanda. Nek atine egun biasa-biasa bae, subuhan jamaah ora jamaah itu sama saja misalnya gitu nggih.
Lah mau bengi ora bisa tahajud ya biasa-biasa baik gitu nggih. Nah, ini tanda-tanda di dalam hatinya itu sebelum mati hatinya itu dia itu terkena penyakit. Nah niki nggih. Kita kehilangan kesempatan baik. Pak Yai paring dawuh umpamanipun nggih masjid arep bangun. Masjid arep bangun arep gawe iki nggih. Itu kan kesempatan kita berbuat baik. Mambana masajidan gitu nggih. Sapa wonge sing bangun masjid, ya, bangun masjid niku dia adalah orang yang nanti sama saja dia sedang membangun tempat nanti di surga. Ning ketika anak kayak gue, ya, anak kayak gue, dia itu ora bisa melu, kok rasane biasa-biasa baik. Aja maning gelak mikir be ora. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Lah niki ya. Niki. Jadi ini adalah bagian dari tanda-tanda penyakit hati. Ya, jadi sakit hati namanya marid. Ya, kenapa? Nah niki perlu kula panjenengan sami gagas atine dewek-dewek. Nggih, mudah-mudahan jamaah mriki niku kalau kita kehilangan berbuat baik niku kabeh gelak. Niku nggih ora tayang turu ya. Nah, apalagi kehilangan napa? Ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang wajib, ya. Kelalen ora sembahyang subuh biasa-biasa baik, nggih. Tangi turu, tangine jam 8 malah guyang-guyu, masyaallah ya. Hatinya tidak merasa tersentuh, hatinya tidak merasa ngajuk. Nah niki nggih. Nah niki adalah tanda-tanda penyakit hati. Kalau sudah semacam itu nggih, sebab memang Allah Subhanahu wa taala lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, ya, bahwasanya innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Seorang hamba yang dia berbuat dosa, nggih, maka ketika dia berbuat satu dosa saja, maka tertorehlah satu titik hitam di dalam hatinya. Nggih, wa in huwa naza'a, tetapi nek dene iki mau kok meninggalkan, wastaghfaro, dan kemudian mohon ampun, maka sukilat, kemudian dia bersih kembali. Tapi fa in zada zida fiha hatta takhlu qalbi. Tapi nek iki kok nambah maning iki nggih, orang jaluk ngapura, nambah dan menambah lagi, tidak mohon ampun, maka jadilah apa? Hatinya itu hitam kelam. Nggih, ngene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahwa sesungguhnya yang menutup hati manusia, nggih, yang menutupi hati manusia tidak merasa menyesal, orang rasa gela, orang rasa ngajuk, nggih, itu sebetulnya adalah apa? Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun, sesungguhnya yang menutupi hati manusia itu adalah karena perbuatan mereka sendiri. Nah niki nggih. Jadi dosa-dosa niku nek panjenengan niku orang hati-hati, ya. Kudune kan saya pernah matur, wong nek pinter gawe dosa ki ya kudune pinter njaluk ngapura. Pinter gawe dosa ora teyeng njaluk ngapura. Biasanya kan ngoten nggih. Ya. Nah niki. Lah dosa yang paling besar, dosa yang paling sering kita perbuat niku kali sinten, Pak? Nggih, ora ketaming setitik-setitik niki, ya. Sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Bapak Ibu paling sering gawe dosa kalau siapa, Bu? Kira-kira kali sinten? Kenapa kok diam semua? Apakah tidak pernah berbuat dosa? Nen? Niki nggih, jujur mawon. Kita itu sering berbuat dosa itu kepada siapa? Berbuat salah itu kepada siapa? Biasanya yang paling sering berbuat dosa manusia itu adalah kepada orang yang paling dekat.
Nggih mboten? Kalau dengan Allah jelas kita setiap hari berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita setiap saat melebur dosa kita lewat sholat kita. Sholat subuh minta ampun perbuatan keburukan di waktu malam. Sholat subuh, kemudian sholat duhur kita minta ampun dosa kita mulai dari subuh sampai waktu duhur. Duhur kita kemudian sampai ke asar. Asar mohon ampun dari apa? Dosa yang dilakukan mulai dari zuhur sampai asar. Begitu seterusnya. Nggih mboten? Memohon ampun kepada Allah niku gampang, Pak. Dan cukup ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Nggih. Tapi ada dosa sing angel njaluk tobaté niku lho, Bu. Kira-kira dosa kepada siapa, Pak? Nun? Niki pada bingung napa ada ketok bingung, Bu. Ya. Kita itu paling sering berbuat dosa itu adalah biasanya dengan orang yang terdekat. Siapa yang terdekat? Pasangan kita yang serumah dengan kita. Berapa kali panjenengan terjadi di dalam rumah panjenengan setiap hari terjadi saling memaafkan? Ping pira sedina, Bu? Nun? Lho niki jujur mawon. Ya. Ora tahu, Pak, nyemurung tahu krungu nang omah ki ana wong njaluk ngapura lho, masyaallah niki nggih. Lah, Mbah Kakung, Mbah Putri lagi nembe pinarakan urung ale 5 menit wis padu, Pak. Nggih, rebut bener. Ya ora? Nggih. Masya Allah nih. Ya, makanya ibu-ibu niki penyebab pertama kenapa kita itu sering banyak penyakitnya. Nopo zikirnya kita kok sering lalai. Kenapa kok kita itu ketika mengucapkan la ilaha illallah tidak bergetar? Sudah diucapkan, ya, diucapkan dengan jelas berkali-kali, beribu-ribu kali. Ning kok selalu orangnya nyambung. Ternyata karena kita di dalam hati kita masih banyak dosa. Maka ketika dengan mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mau melaksanakan sholat, sebelumnya panjenengan minta ampun atas dosa-dosa yang ada di dalam kolbu kita, batin-batin elek, ya. Terus kemudian apa berprasangka buruk, rasa iri, rasa jengkel, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sebabnya apa, Bu? Kita semuanya kan orang yang beriman. Rukun iman enten pinten, Pak, Bu? Dan enten 6, nggih. Lah, rukun iman ini ada 6. Sing nomor 6 napa, Bu? Dan iman kepada qadha dan qadar. Niki biasanya egun langkah sing ora lulus, ya. Egun langkah sing lulus. Ketika kita itu harus mengimani kepada perkara qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ketiban rezeki muni alhamdulillah. Nggih mboten? Tapi ketika panjenengan diuji oleh Allah, apakah jenengan prasangka baik kepada Allah? Nyong anggere goli akeh niku ngrasa wah nyong ki apa agi dieman karo Gusti Allah. Masalah kaya niku nggih. Lah ketika panjenengan niku agi kenang musibah, napa le ngendika? Lun. Ya, ketika kita mendapatkan musibah, oh Gusti Allah niki agi murka karo nyong. Niku nggih. Lah niki, ya. Padahal ketika dipun Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada musibah kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Man amana billahi, sapa wong sing iman marang Gusti Allah, yahdi qalbi, maka hatinya akan dapat hidayah. Sebabnya apa? Ketika kita itu punya apa namanya? Ketidakenakan, Allah kemudian merasakan kepada manusia yang dirasakan itu tidak enak. Sesungguhnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena cintanya kepada orang yang beriman. Percaya napa mboten? Dan
Dibika wonten surat Sajdah ayat 21. Wala nudhiqannahum min adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Aku ora ngrasake maring menungsa, orang-orang yang beriman, merupakan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar nanti di akhirat, la'allahum yarji'un, supaya mereka bertobat, supaya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Eman apa mboten Gusti Allah niki? Dan eman. Jadi nek panjenengan iku diperingatkan Gusti Allah dengan rasa-rasa yang tidak enak, itu sesungguhnya dengan rasa tidak enak panjenengan menjadi lebih baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit kemudian apa? Panjenengan istighfar, astagfirullahalazim. Hadza min fadlillah. Iki saka fadilai Allah Subhanahu wa taala. Eman maring wong sing padha iman. Sesuai juga ngetikanipun Rasulullah bahwasanya umatku ini adalah umat yang terkasih, umat yang aku cintai, maka sebelum dia meninggal aku berikan dia rasa sakit. Maka sakit itu ketika kita ridho, sakit kita akan menjadi kafaroh. Napa kafaroh? Pengganti daripada keburukan-keburukan kita. Loh niku nggih. Jadi kita kalau sudah seperti itu, orang yang beriman, wah dia akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak niku nggih. Nah, makanya ibu-ibu ya, bapak-bapak, bagaimana? Ya karena memang dosa sing paling angel dijaluki tobate, angele bertobat itu adalah dosa dengan sesama manusia. Nggih napa nggih? Oh niku nggih, niki amun nggih tok Bu. Nggih. Jenengan sudah nggih, jenengan sudah iman ya. Ini kadang-kadang ora yakin. Tegese ora yakin niku napa? Ancaman-ancaman yang disampaikan niku ora marakna wedi. Sampeyan wedi mboten sih kali dosa jane. Wedi napa mboten, Pak? Lho temenan. Niki jujur saja, nggih. Makanya Allah Subhanahu wa taala niku berfirman, wasyari'u ila magfiratin. Cepet-cepet kowe njaluk ngapura. Njaluk ngapura itu jangan sampai ditunda-tunda. Bahaya niku. Nggih. Nek dosa karo Gusti Allah gampang, dengan sesama manusia inilah yang paling sulit. Nggih. Panjenengan pun nate Bu, Arab sare, bapake barang niki, Arab sare sadurunge sare njaluk ngapura. Karo ibune karo bapake, suaminya dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Mbok nate napa dereng Bu? Loh. Lho. Pripun Bu? Wis tau njaluk ngapura napa dereng? Masya Allah. Niki Masya Allah niki nggih. Ya Allah ya Rabbi, naudzubillahi min dzalik. Aja maning-maning Bu nggih. Nah niki ya, jangan sampai jenengan masuk kalimatnya Gusti Allah, aandar tahum amlamtum dirhum la yu'minun. Diweden-wedeni ora diweden-wedeni sami mawon. Masya Allah. Ki wis ngaji karo Pak Qorib welinge Pak Yai, apa sing dipadhawuhke karo Pak Qorib, ayo mulai pada diamalna. Ya niku nggih. Nah, niki nggih mboten karena Pak Yai, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mengko jenengan arep sare, jangan lupa njaluk ngapura karo bapake. Nah, kaya niku nggih. Wani napa mboten Bu? Wani. Lho. Mengko dianakna lomba niki kali Pak Yai. Siapa sing gelem njaluk ngapura tek kai hadiah. Ayo niki ya. Masya Allah. Nggih. Engko iki arep jajal. Arep jajal njaluk ngapura. Biasanya arep njaluk ngapura niku rasane pripun, Bu? Riku. Angger ngomahi ora riku, tapi njaluk ngapura kok bisa riku. Aneh napa aneh, Pak? Loh, aneh tapi nyata niki nggih.
Masya Allah, gawe doresa ora riko, barang arep njaluk ngapura kok riko. Lho iki kepiye? Ya Allah ya Rabbi nggih. Nah niki kita harus jadi orang itu pinter gawe dosa juga pinter njaluk ngapura. Kaya niku carane nggih. Nah, mengko nek arep sare kaya niku nggih. Nah niki dieling-eling niki mangke nggih. Sebelumnya kita minta maaf sama bapake, Pak. Pak, lho, pak ngapa ngomong li ya? To the point saja. Nanti bapaknya bingung, pak arep njaluk ngapura ora tekan. Nggih, tapi kayane nek bapak ibune ngaji wis paham. Oke mesti nganu ge mau ge dikongkon karo Pak Qorib kon ngapa kon njaluk ngapura. Iya wis ngono turu lah. Wis tak ngapura. Ora apa-apa kaya niku nggih. Masya Allah niki ya. Sehingga kalau orang itu suka saling memberi maaf, Masya Allah bapak-bapak ibu-ibu ya, itu keadaan diri kita insya Allah akan selalu gembira ya, selalu gembira. Orang gembira pasti sehat gimana? Iya, mumet-mumeta niku tetap sehat. Sehat niku maknane napa Bu? Sehat sih singkatan apa Bu? Bu nate ngertos dereng? Jenengan saben dina ngomong sehat-sehat orang ngerti sehat niku napa? Len sehat itu senang hati. Kaya niku nggih, hatinya itu senang. Nah, niki jadi wong niku nek seneng insya Allah dia itu sehat. Nah, kayak niku. Karena apa? Senang hati. Orang senang itu selalu tersenyum. Senyumnya juga senyum yang ikhlas. Nah, kayak niku. Jenengan senyumnya ikhlas napa mboten, Bu? Tanda-tanda senyum ikhlas bagaimana? Ya. Senyum yang sehat itu adalah membuat sudut sama apa? Sama kaki dan kemudian apa? Menurunkan matanya. Jadi wong sing sehat senyume ikhlas itu mesti bibir kanan bibir kiri nariknya sama. Gimana? Hehehe. Oh kan sama gitu nggih. Ya. Nek len narik bibir niku ming sebelah. Napa Bu? Salah niki. Itu senyum yang tidak sehat. Senyum sehat itu segitiga sama sisi. Jadi nopo tarikannya sama, guyu. Turut dengan waktu yang lama. Paling ora 9 detik Bu. Ya. Nek guyune niku ming sedetik jenenge ora sehat. Nggih mboten? Terus merengut maning. Ya, itu enggak sehat namanya. Apalagi tertawanya sampai mencong. Wah, apa gue? Niku nggih. Jadi sehat, ya. Nah, sekarang Ibu coba senyum selama 7 detik. Saya iringi, ya. Senyum bareng-bareng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alhamdulillah sehat semuanya nggih. Masyaallah orang ana sing sinis niku nggih. Nah niki karena apa? Ketika kita itu sehat, senyumnya itu ikhlas, begitu nggih? Insya Allah nanti sel-sel tubuh kita pun akan menjadi sehat nggih. Kenapa? Karena ketika kita banyak senyum, ketika banyak sehat, maka sel-sel tubuh kita itu akan tumbuh dengan baik, sehingga meskipun usianya sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, tapi bisa menarik lebih lama. Ayu kayak bintang film, nek merengut jenengan seneng napa mboten Bu? Ya, ayu wis bengesan, tapi merengut. Apa maning guyune menceng. Wah, masyaallah nggih. Keton ayune mboten? Masyaallah nggih. Nah, jadi ibu-ibu mewaspadai ya, mewaspadai kembali kepada zikir supaya zikir kita itu betul-betul menjadi zikir yang yaqdhah,
ora min ghaflah, sejak selalu lalai, tapi zikir kita nanti insya Allah akan bisa masuk, zikir kita akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dosa-dosa kita sudah semakin berkurang. Kayak niku nggih. Niki nembe dosa kali bapak ibune lho Bu. Belum dosa ketika jenengan ngrasani tanggane. Oh niku nggih. Ya ora? Ya. Jenengan tidak akan mendapatkan maaf ketika panjenengan belum mohon ampun kepada orang yang dirasani. Ya ora? Loh ya. Jadi ini jenengan harus banyak-banyak ketika ketemu dengan teman. Jangan lupa selalu mohon maaf. Kayak niku nggih, maaf yo lah nyosok ngrasani Rika umpamane kayak niku nggih. Ini ora usah diomongna ngene ngrasani apa, ya. Wong ngomongna ya ora malah mari. Ora malah diapura, malah dikunyo-kunyo. Kayak niku nggih. Sing penting kita mohon maaf. Kayak niku nggih. Nah, suka-sukalah panjenengan saling memberi hadiah. Ya, memberi hadiah kepada tetangga supaya apa? Supaya terjadi saling memaafkan. Nggih, wis tahu kirim-kiriman hadiah napa dereng, Bu? Nun? Ya, angger maring pasar aja tuku butuhe dhewek tok, Bu. Ya, maring pasar nyongke nganu arep ngei hadiah karo sapa? Karo Pak Nur kaya niki langgarane senengane sate ayam lah tek-tekne sate ayam. Umpamane kaya niku nggih. Soale ngapa? Pak Nur ke sing mulang ngaji anake nyong nih. Nah niku nggih. Nah, memberikan hadiah. Saling memberikan hadiah. Kalau saling memberikan hadiah, maka terjadilah ukhuwah. Terjadilah saling menghargai, terjadi saling menghormati, saling berbuat kasih, sayang, saling memaafkan. Nggih. Inilah yang akan menjadi asbab apa? Turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuka rahmatnya dari langit maupun dari bumi. Masya Allah. Niki ya. Nah, kemudian ibu-ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita akan mengetahui nggih nek wau niku sebab-sebab yang menjadi penghalang. Itu karena apa? Karena dosa-dosa kita. Tapi yang kemudian berikutnya, kenang apa? Ya, kenang apa? Kok itu bisa terjadi? Ya, kenapa kok jadi seneng ngrasani? Kenapa kok bola-bali padu bae? Kok sering ora cocok bae? Kenapa? Karena di dalam diri kita ada dua penyakit. Sing penyakit itu kadang-kadang ora disadari. Sumber segala penyakit niku apa? Yaitu satu sifat kibir, yang kedua sifat riya. Sifat kibir dan sifat riya. Kibir niku napa? Takabur. Ngendikanipun Rasulullah, la yadkhulul jannata wala mayatikum la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga mangkana fi qalbihi misqal ladzaratin kibrin, sing ana ing jero atine kuwi mau ana sifat kibir, sifat takabur. Niki ya, sifat takabur siapa? Takabur itu batarul haq wa dhamtun nas, menolak kebenaran, menghinakan manusia. Jadi wong sing jeneng takabur niku merasa lebih mulia. Padahal kemuliaan, kesombongan itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh memakainya. Tapi kadang-kadang masuk sifat kibir. Ya, sifat kibir itu adalah bagian dari sifatnya iblis, merasa lebih baik daripada Adam. Nggih. Saya dibikin dari api, Adam dibikin dari tanah, katanya begitu, ya. Padahal kemuliaan itu rab dasar bikinannya, ya. Kemuliaan itu bukan dibikin dari bahannya, ya, tetapi kemuliaan itu dilihat dari segi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling baik takwanya. Takwa artinya adalah orang yang senantiasa memelihara takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan dia memelihara ketaatan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho niki nggih. Nah, sifat takabur niku biasanya dihinggapkan atau ada bersemayam pada orang laki-laki biasanya. Merasa lebih, merasa harus diakui. Lah nek riya merasa paling diperhatikan. Beda tipis. Beda tipis meh pada. Ini nggih. Nah, jadi merasa paling ingin diperhatikan. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, nek muncul ning wong sugih dadine tomak. Ya, dadine tomak. Ketika dia punya rasa tomak lah niki, ketika dia berzikir maka dia tidak akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala karena terhalang dengan sifat kibirnya tadi. Dikandani, diomongi, wah, apalagi bagi orang yang berilmu niki biasanya penyakit niki sok banyak timbul pada orang-orang, pada kiai, mubalek, ya, ustadz niki biasanya sok timbul rasa niki, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar dan lain sebagainya. Nah ini nggak boleh. Jadi kita harus senantiasa rendah hati ya, karena jangan-jangan jangan-jangan kita itu nanti termasuk orang yang kibir. Ketika kita mau minta maaf juga begitu. Kenapa kita kadang-kadang mau minta maaf itu kok gengsi? Kenapa? Karena dia itu memiliki sifat kibir. Ngapa nyong njaluk ngapura? Nyong sing golek duit kok njaluk ngapura sudi temen. Nah niku nggih. Nah, akhirnya apa? Muncul rasa sombongnya. Nah niki ya. Jadi rasa sombong ini sangat menghantui, sangat menghalangi ketika kita itu ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit sombong, penyakit riya kita usahakan selalu diwaspadai. Ayo niku ya. Ngendikanipun Gus Baha niku nggih. Gus Bahauddin Nur Salim itu pernah ngendika gini. Jadi kalau wong nek ora bisa ndeleng apike wong, tidak bisa melihat kebaikan orang lain, pasti dia tidak akan bisa melihat keburukannya sendiri. Gini nggih. Nek jenengan ora bisa ndeleng apike wong, mesti ora bisa ndeleng alane dhewek. Rumangsane luwih apik, luwih mulia, luwih wah segala-galanya. Niki. Makanya kita usahakan bagaimana ya? Karena bagaimanapun yang namanya manusia, seburuk-buruknya manusia tetap pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya manusia juga pasti ada buruknya. Niki titahe menungso niku ngoten ya. Jadi enggak ada manusia yang sempurna. Maka kita sebagai pribadi hendaknya kita senantiasa bisa melihat kebaikan orang lain ya. Jadi misalnya kita melihat ada pencuri kok. Apa pencuri ke orang ono apike, ada baiknya dia ya. Jadi semua orang itu di mata kita diusahakan kita coba lihat baiknya, jangan dilihat buruknya. Karena ketika kita melihat keburukan orang lain, itu kita jadi tidak bisa melihat keburukannya diri sendiri. Nah, niki nggih. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang nanti mendapatkan kasih sayang dari Allah adalah orang yang paling mudah melihat keburukannya diri sendiri. Nah, niku nggih. Dados ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita mengetahui kenapa kok dikiri nyong urung bisa nyambung, napa kok dikiri nyong kok urung bisa nikmat, itu barangkali yang perlu diwaspadai adalah dosa-dosa kita. Nggih, mulai saat ini kita niatkan ya, kita niatkan untuk tazkiyatun nafas, mencoba bagaimana kita membersihkan diri ya dari semua dosa, terutama dosanya kolbu. Karena zikir itu adalah merupakan cahayanya hati. Nah niku nggih, cahayanya hati itu dengan berzikir. Dengan zikir maka insya Allah kita nanti akan diterangi hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya niku nggih. Nah, jadi berzikirlah kamu, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat
kepadamu. Nah niki. Jadi nek panjenengan zikir wis nyambung karo Gusti Allah, Masya Allah luar biasa. Lah wis zikir tapi kok ora eling, nganggo ngapa? Niku nggih. Nah, terus kula panjenengan sami mari kita bermuhasabah. Nggih. Ya bermuhasabah ngedawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wong-wong sing padha iman takwa marang Gusti Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kamu bisa melihat mulat salira, nggih ndeleng awake ya. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti atas apa amal-amal kita, atas perbuatan-perbuatan kita. Nggih, nek awake dhewe sering muhasabah, sering mulat salira, sing ibu-ibu mulai dari menstruasi pertama. Nggih, mulai dari menstruasi pertama dimuhasabahi, Pak, Bu. Nggih, muhasabah artinya apa? Nek arep sare sakwise njaluk ngapura karo bapake muhasabah. Nyonggume sekam cilik tekan saiki kira-kira dosa mendi ya sing urung diapura, sing urung tak njaluk nang ngapura. Bapak-bapak mulai kapan? Mulai sejak mimpi pertama dulu, nggih. Lagi zaman nom, mimpi pertama, karena mimpi pertama dan menstruasi pertama itulah tandanya kita sampai kepada balik. Balik itu apa? Sampai napa? Peraturannya Allah Subhanahu wa taala. Dosane mulai dicatat, amale mulai dicatat, dosa ditulis dosa, pahala ditulis pahala. Lho niku nggih, mulai dikumpulkan pada saat itu. Nah, makanya kita muhasabah. Untuk apa? Aja ngasih nyomongko sowan karo Gusti Allah nganti urung diapura dosane. Nah, niku nggih. Insyaallah ketika kita sering bermuhasabah, maka insyaallah panjenengan mulai apa? Mulai panjenengan zikirnya itu bisa nyambung. Nggih. Mila bapak-bapak ibu-ibu, saya weling sebelum panjenengan zikir, sebelum panjenengan sholat, ya mohonlah ampun, lepaskanlah semua penyakit-penyakit hati, nggih. Jalukno ngapura karo Gusti Allah, nggih. Biasanya didahului. Jadi sebelum panjenengan muni ta'awud, sebelum kita berta'awud, Arab sholat niku biasanya ta'awudin nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca qul a'udzu birabbin nas dan lain sebagainya, nggih. Niku sebelum membaca niku hendaknya lepaskan dulu prasangka buruk, maafkan semua orang yang yang berbuat salah kepada kita, sing ora kebenaran, pokoke diculke kabeh. Baru setelah itu kita baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Kayak niku nggih. Aja godaane kuning jero nembe maca baca ta'awud ya ora bisa. Nggih. Maca ta'awud niku culke dingin rasa dendamnya, culke dingin rasa tidak enaknya, baru kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita berlindung dari godaan syaitan. Nah niki nggih. Terus ibu-ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, jadi zikir tadi bertahap-tahap. Ada berapa, Bu? Ada 4 tingkatan. Nggih. Zikir ghaflah, zikir yaqdhah, khudur, yang keempat ghaibah. Ayo niku nggih. Jane kudune jenengan nek ngaji niku kudune nggawa tulisan. Ya, kita ngaji kadang-kadang wah wis nyung gampang iki kelingan terus mengko. Ya. Zikir itu ngaji niku padahal wong lagi berburu ngendikanipun Imam Syafi'i niku, nggih. Zikir itu ngaji niku sama dengan orang yang sedang berburu hewan. Ketika sudah ditangkap, maka itu harus diikat. Nek enggak diikat, buruannya pasti akan lepas. Nah, kalau kita tidak mencatatnya seperti sama saja kita sudah ngaji 1 jam, ya, begitu pulang nganggo sandal, wis hilang. Ora sandale sing ilang, le ngaji ora
kelingan masyaallah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, nek jenengan nggawa pulpen dieling-eling kaya niku, insyaallah nanti panjenengan ketika mendapatkan satu amalan itu nanti bisa langsung diamalkan. Ketika tidak bisa dibuka catetane bali maning. Ning nek ora catetane, mau ngajine apa yuk karo Pak Qorib? Mbuh. Loh, si mbuh. Wah, pokoke lucu mau kae, guyang-guyu lho. Kelingane guyang-guyu nesok masalah. Niku nggih, naudzubillahi min dzalik. Nggih, karena membawa pulpen niki termasuk sunnah, Bu. Membawa catatan niku bagian dari sunnah. Termasuk namanya orang yang khirsun, wong sing ambisi kepada ilmu. Nggih, insyaallah nanti lain waktu akan saya sampaikan tentang bagaimana syarat-syarat orang mencari ilmu supaya ini panjenengan niku bener-bener dadi santri tapi santri sing tulen. Kaya niku nggih, bukan santri sing angger metu kelalen, mboten nggih. Tulen itu maksudnya ketika dia ngaji pulang bisa diamalkan. Nggih, kados mekaten ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Terus niki ingkang saged kula aturaken, segemuk-gemuknya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang durinya. Ambil baiknya, buang buruknya. Nggih, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahlul ilmi wa ahlul khair. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajab lahu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.